Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyuruhu bisadaqah al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus orang tua dan guru kita Al-Ustadz Anwar dan para sesepuh beserta senior jamaahnya, Ustadz Andri dan jajaran Taskil, PD hingga PJ Persis dan Otonom, tak lupa para mudir dan asatid beserta para mubalik dan mubalighah yang senantiasa mendapatkan dukungan setia dari para mujahid lembaga pendukung baik Laz, Sigap, Surul Khon dan Brigade Persis di Kota Bandung. Alhamdulillah atas kudrah iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Kota Bandung melalui ikhtiar pimpinan daerah pemuda Persis. Dan untuk bulan ini, materi kajian yang sejatinya disampaikan di bulan lalu melanjutkan upaya telusur jejak petunjuk Zat Maha Ghafur dan pedoman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di balik qadaya atau keputusan-keputusan Jamiah Persis yang ditetapkan oleh para ulamanya melalui sidang Dewan Hizbah, khususnya tentang kedudukan nisab dan haul dalam zakat tijarah. Saya awali kajian ini dengan memeta ulang tarikh tasyri' atau sejarah fatwa di lingkungan Persatuan Islam berkenaan dengan masalah zakat, khususnya zakat tijarah. Dilihat dari aspek sejarah fatwa, masalah zakat tijarah, nisab dan haul pada khususnya itu telah dibahas di tahun 1991. Waktu itu kami masih kelas 1 mu'alimin dan belum menjadi tim wamilda wajib miludahar gitu. Can jadi tim MD tim miludahar gitu. Apalagi menjadi tim resmi sekretariat, sehingga keputusan tahun 91 tidak tahu jalan sidangnya, juga tidak terlalu paham tentang hujah atau argumen dan manhaj, metodologi istinbat atau keputusan di waktu itu. Yang jelas dalam keputusan tertulis pada 1991 dalam sidangnya Dewan Hizbah menetapkan salah satu keputusan bahwa tidak ada nisab dan haul pada zakat tijarah. Masalah ini kembali diangkat pada sidang terakhir masa jihad 2015 sampai 2022. Boleh jadi terdapat hujah yang luput dari pembahasan di tahun 91, atau boleh jadi pula hujah yang digunakan dipandang belum kukuh
sehingga perlu ditegaskan kembali melalui sidang berikutnya. Maka setelah melalui diskusi dan pembahasan, akhirnya Dewan Hizbah menetapkan hukum atau mengistinbat, yaitu menegaskan keputusan Dewan Hizbah tahun 1991 bahwa tidak ada nisab dan haul pada zakat fitrah. Jadi dari 2 kali sidang, keputusan tentang nisab dan haul di lingkungan persatuan Islam tidak mengalami perubahan. Nah, saya belum tahu apakah ke depan mau ditinjau ulang oleh pemuda Persis Kota Bandung. Nah, jadi sekali lagi 91 ke 2022 seberapa tahunnya? Jadi sudah sekian puluh tahun dicoba digali kembali. Sekiranya ada hujah yang luput dari pembahasan di tahun 91 atau sidang sebelumnya, boleh jadi ada hujah yang digunakan dipandang belum kukuh, maka dengan keputusan ini pada dasarnya hujah dan manhaj Dewan Hizbah yang digunakan tahun 91 dipandang tetap relevan dan tetap kukuh gitu. Nah, maka sekali lagi ini sebagai bahan masukan bahwa ternyata Dewan Hizbah tidak anti untuk merubah fatwa sekiranya ditemukan nokum, alat bukti hukum baru atau ada hujah. Jadi 91 2022 tidak mustahil arantum nanti yang jadi anggota Dewan Hizbahnya meninjau kiranya ada dalil, tapi ari eueuh matang maksakeun bahwa keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan dalil dan manhaj atau metodologi, kurang lebih sebagai berikut. Pertama, ini kebetulan ada las dari Kota Bandung. Poin 1, Dewan Hizbah Persis pada umumnya masih berpegang dengan pemikiran para ulama yang sejalan bahwa zakat itu termasuk urusan ibadah mahdoh, walaupun dalam konteks operasional nanti ada efek sosial ekonomi, tapi kerangka dasarnya itu adalah ta'abudi. Berbeda nanti dengan pemikiran ta'akuli, yaitu bisa dibuat rasionalisasi sehingga objek zakat berkembang, termasuk dimungkinkan nanti prosentase. Itu pemikirannya adalah pemikiran ta'akuli. Nah, Persis sejak zaman Ahasan paling tidak sampai hari ini madhabnya madhab ta'abudi, yang sering saya sebut bahwa zakat itu pasalnya pasal kawat, bukan pasal karet. Tapi kalau madhabnya ta'akuli menjadikan zakat itu pasalnya adalah pasal ta'akuli. Masukan. Mungkin salah satu contoh kasus, mudah-mudahan nanti bulan depan, ketika jiz dipakai untuk pemberdayaan masyarakat melalui energi, tanpa harus merubah kerangka berpikir ta'abudinya, tapi di pos mana nanti bahwa energi bisa digunakan untuk masyarakat luas, membicarakan nanti pos mustahiknya, apakah bisa dimiskin atau di fisabilillah, yang nanti Dewan Hizbah merekomendasikan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk masalah akuntabilitas, masalah transparansi. Jangan sampai ketika zakat tadi menjadi pos sabilillah pada dasarnya menjadi milik publik.
Tapi justru orang-orang yang termasuk mustahik malah tidak dapat karena salah sasaran. Nah itu nanti menarik. Salah satu contoh kasus tidak merubah premnya sebagai ta'abudi, tapi ketika ada kebutuhan dalam konteks nasional, kebutuhan publik yang harus ditopang misalkan oleh zakat, pada dasarnya Dewan Hizbah bisa menyampaikan semacam rekomendasi dan solusi. Itu catat saja biar nyambung nanti dengan pembahasan ini. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa masukan dari kami untuk Laj, direspon nanti bagaimana menerjemahkan ini gitu, supaya Laj Persis tidak ketinggalan mengambil urusan energi yang terbarukan untuk pemberdayaan masyarakat gitu. Daya itu. Yang kedua, jadi perkara ta'abudi yang telah ditentukan kaifiatnya. Yang kedua, zakat tijaroh, yaitu zakat dari barang yang diperjualbelikan atau modal. Nah, Parhan peryogi ingke terus disosialisasikan bahwa yang namanya modal dagang itu kan banyak komponen. Modal bahan baku, modal kerja, modal tadi mamin, makan minum karyawan, kan teka asup zakat no eta. Jadi betul-betul yang dimaksud dengan zakat tijarah itu kita menyebutnya komoditas. Jadi modal yang betul-betul untuk barang yang dijual belikannya. Maka modal tadi bangku, modal etalase, modal dahar karyawan paling panggedena teka asup gitu. Nah itulah yang dimaksud dari barang yang diperjualbelikan atau tadi modal saat belum dibelikan komoditas. Itulah yang diambil zakatnya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil sahih. Nanti juga Dewan Hizbah sudah memberikan solusi bagaimana lamun teu payu. Bagaimana kalau laba di bawah persentase kewajiban zakat gitu. Tong jauh yang diputihkan. Ieu mah intermezzo. Ieu han contohan. Dulu nggak sadar bahwa tijarah itu kena zakat. Okay. Begitu gawe jeung urang kakara apal aya kewajiban zakat paling 5 tahun ke belakang can mayar coba. Kan pasti jual mentana teh teu berlaku surut gitu kan. Hayangna teh kaharep kenging teu meunang. Berlaku surut. Jadi saprak ayeuna sadar 10 tahun yang lalu teu zakat. Nah, tong licik teh. Emang ari laba ke depan kapan labana ge geus ka tukang ge mah nya ya labana hayang meunang ari zakat nambung teu maci atuh gitu. Duh aing kaduh ngaji. Nah itu contohnya. Jadi ketentuan ini tidak semata-mata karena teu mampu minta diputihkan. Sorry bro gitu. Nah terutama merubah mindset. Kayak bener ya mumpung ingat. Ini saya ambil contoh perbandingannya gini. Tukang dagang ari lebah zakat mah balitungan balitungan teu mampu. Kapan memenuhi kehidupan ge sarua teu mampu. Tapi ari kerdunya mah maksakeun. Ari zakat mah cukup ku teu mampu. Mana buktina? Geuningan ente bisa cicil mobil. Ente komo KPL. Kapan sarua pendapatan gitu. Artinya karena zakat tijarah itu fleksibel, jatuh temponya tidak ada batas waktu, maka tidak salah kalaupun dicicil. Ngan reueuh kalaj nuliskeun cicilan zakatna gitu. Catat Laz abdi gaduh kewajiban zakat dari belanja ini 1M, ngancam bisa bayar kabeh gitu. Tagih we nya auto debetan jadi berlakukan. Bisa padahal. Nah itulah yang terkadang, mohon maaf sekali lagi, kewajiban 2,5% itu tiba-tiba terasa berat.
padahal kebutuhan hidup oge di bawah 2,5% pendapatan, tapi anggar bisa. Ternyata terkadang bukan karena keadaan usahanya, mindsetnya yang harus terus gitu dipush. Salah satu adalah keputusan-keputusan yang memudahkan. Dari sisi apa? Mekanisme dan teknis gitu. Nanti beda dengan zakat-zakat yang lain. Contoh zakat pertanian, harus bayar pada saat panen. Zakat tijarah lebih fleksibel secara waktu. Kemudian yang ketiga, ditemukan asar yang menegaskan zakat tijarah 2,5% dari barang yang terjual. Artinya tidak langsung sabda Nabi, tetapi nanti dinyatakan oleh Umar bin Khattab, apalagi nanti ditelaah bagaimana zakat di zaman Umar bin Khattab sebagai instrumen APBN gitu. Itu salah satu di antara yang kita sebut hadisnya mauquf tapi marfu hukman, derajatnya sama dengan hadis Nabi. Kemudian yang keempat, belum ditemukan dalil secara sahih dan sharih tegas jelas yang menegaskan nisab dan haul zakat tijarah. Yang kelima, Dewan Hizbah menghayati ada sebagian ulama yang menetapkan nisab dan haul zakat tijarah sebanyak 85 gram emas yang dihitung dari keuntungan selama 1 tahun. Metodenya kias bukan nas, itu yaitu kias pada zakat emas dan perak sebagai simpanan, serta hadis mauquf dan hadis maktu yang nanti akan kita sampaikan. Pandangan Dewan Hizbah baik menolak metode kias dalam urusan zakat. Yang kedua, hadis mauquf dan hadis maktunya dalawi. Nah, inilah yang menjadi frame dalam konteks manhaj, yaitu Dewan Hizbah sepakat dengan kaidah la qiyasa fil ibadah. Karena tadi premnya bahwa zakat adalah ibadah mahdoh, maka berlaku kaidah ini, yaitu tidak boleh mengkiaskan urusan nisab haul tanpa nas, dikiaskan kepada emas, maka kiasnya fasid, batal kiasnya, karena ini wilayah ibadah mahdoh gitu. Nah, sama seperti ketika urusan wudu diterangkan batasan mencuci itu sampai sikut, lalu pada saat dalil menerangkan mengusap tangan di tayamum tidak disebut batasannya, tidak boleh dikiaskan kepada wudu karena dalam konteks ibadah tidak ada kias. Jadi metode kias itu ilegal dalam konteks ibadah mahdoh. Itulah yang jadi pertimbangan Dewan Hizbah menolak adanya nisab dan haul dengan metode kias pada zakat emas dan perak simpanan. Sementara dalil-dalil tentang zakat tijarah ini hanya mengukuhkan ulang karena dalilnya tidak ada yang baru, yaitu surat Al-Baqarah ayat 267, syariat adanya zakat tijarah. Salah satu penjelasan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud seperti yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari berkenaan dengan Al-Baqarah 267, apa artinya angfiku min thayyibati ma kasabtum, itu adalah tijarah diantaranya gitu. Yang kedua berkenaan dengan dalil peristiwa Khalid bin Walid muka warung Jamiyah. Khalid teh mengelola bisnis
tapi sumber modalna pure wakaf. Oleh las ditagih. Khalid nolak karena ini bukan murni bisnis. Pendapatannya untuk bisnis tapi modalnya adalah modal fisabilillah. Laporan ke Nabi, salah seorang sahabatmu menolak zakat, maka petugas pemungut zakat malah dimarahi oleh Nabi, kamu telah berlaku dolim kepada Khalid. Maka ini juga membicarakan saat jam'iyah mengadakan bisnis, ketika murni modalnya itu misalkan dari wakaf, modalnya murni fisabilillah, tidak termasuk wajib zakat. Gitu, itu salah satu diantara yang juga nanti sebagai bahan masukan dalam keputusan Dewan Hizbah yang lain. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengingatkan fungsi dan peran zakat tijarah. Puntennya nanti terserah PD Pemuda iraha bahasa nama, tapi kia pentingnya. Saya sering mengatakan kian, zakat tidak bisa jadi sedekah jariah, karena zakat itu daki, daki bangsa itu bahasa Perancis. Jadi zakat itu daki karena hak orang lain. Maka zakat yang kita bayarkan tidak bisa jadi pasif income. Punten bisa. Saya beberapa kali hadir dalam konteks pembinaan di LAS, saya menyampaikan tidak boleh LAS itu dalam tanda petik siganu nyembah ka mujaki. Komo bari mawap beureum can awas ada anjing galak, tibalik posisinya teh. Beruntung orang diingatkan tentang zakat, karena zakat itu hak orang, makanya tidak bisa jadi sedekah jariah. Sabadag-badagna Anda mengeluarkan zakat 2M lain milik Anda, maka Anda akan mendapatkan pahala melaksanakan kewajibannya. Tapi multi jariahnya tidak zakat nggak ada, makanya seetik kada legehan silajek itu tak zakat mau sih bari melaksanakan teh dengan itu. Untung karena itu daki. Nah, di antara hikmah lainnya apa yang disebut dengan daki? Selain hak orang, sajujur-jujur nah tukang dagang. Maka kata Nabi, perdagangan itu maka akan diwarnai tindakan sia-sia dan pengucapan sumpah. Mialoh nyebutna oge, apa mialoh teh gitu. Mialoh ieu mah asli HP teh. Padahal apalah ya cacat. Mirah ya juga kepun diskon 70% padahal ditaikun heula sana mah di diskon teh pun kitu eta teh urang bro aya diskon ya korban diskon 50% teh mengalami kerugian si perusahaan mah da sana mah di diskon ditaikun heula teh contoh kumaha cara mersihana ku zakat. Jadi lamun teu zakat keur mah tadi daki da harta orang. Kedua, kebohongannya minimal lah pedagang manakahan. Engke eta mah bohong live streaming anu mah terangkeun. Siga engke bisnis Quran nya produk ayat suci. Kapan tadi perusahaan mah sarua we silih cekek. Da persaingan bisnis padahal produkna teh ayat suci. Ih, barukan kumaha tahikmahna zakat tijarah teh dibersihan. Lain hartina tadi money laundry, ku zakat bisa ngupahan lain, maksudnya justru karena orang sangat sadar karena tadi persaingan hayang payu dagang, pan rada aya daiping itu trik seeutik gitu. Nah, kapan kabeh nyebutkeun kecap teh nomor hiji. Wah, dagang abdi kecap nomor 3, nomor 1 kabehan lagi. Tah itu di antara hikmah fungsi dan peran zakat tijarah. Sudah. Nah, adapun yang berkenaan dengan
diambil dari modal atau barang komoditas, merujuk diingatkan kembali kepada hadis Samurah bin Jundub yang menyatakan bahwa Rasulullah memerintah kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual. Itulah yang dimaksud dengan modal, baik uang maupun barang. Sementara dalil 2,5% yang dimaksud dengan hadis mauquf tapi marfu hukman, dalam kerangka tadi kebijakan Umar memberlakukan syariat ini secara struktural, kita menyebutnya fikih kekuasaan, yaitu Umar bin Khattab menulis kepada semua gubernur, antara lain Abu Musa al-Asy'ari, agar kamu ambil dari orang yang melewatimu dari pedagang muslim sebesar 5 dirham dari 200 dirham. Jadi kiana naros kisah di mana dalilna zakat tijarah 2,5%. Da moal aya dina hadisna langsung prosentase mah aya ge pecahan desimal, yaitu 5 tina 200 teh 2,5% gitu. Bisa naroskeun riwayat saha langsung prosentase mah gitu. Nah, kapan sahabat ge pinter matematika piraku we urang mah pinter sahabat teh. Jadi 5 dari 200 hadisnya gitu. 2,5% gitulah ya. Kemudian terhadap hadis umum yang dipahami sebagai adanya haul, misalkan hadis Ali bin Abi Thalib, laisa fil mal zakatun hatta yahula alaihil haul, tidak wajib zakat pada harta sampai berlalu 1 tahun atau haul. Riwayat Imam Ahmad, Ad-Darqutni dan Abu Daud. Maka Dewan Hizbah memandang hadis ini atau asar ini dari aspek hujjah atau keabsahan dalil tidak dapat dipakai hujjah dengan 2 sebab. Pertama, saktun min isnadin atau terputus sanadnya, karena diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari Asim bin Domroh dengan metode periwayatan an disebutnya an-anah, sementara Abu Ishaq populer sebagai mudalis dan berubah hafalannya di akhir hayat yang disebut dengan ikhtilat. Itu penyebab kenapa asar Ali bin Abi Thalib itu dhaif. Yang kedua, cacat pada rawi, yaitu rawi Asim bin Domroh yang wafat tahun 74 Hijriah. Ia rawi sangat-sangat buruk hafalan. Istilah mustalahnya itu fahisul khoto, maka pohoana kebangetan gitu. Doipun nakirun, doip nakeranan. Jadi sangat banget buruk hafalan. Nah, itu tidak bisa dipakai dalil asar Ali bin Abi Thalib kalau mengacu kepada petunjuk umum. Kemudian dari aspek dalalahnya atau penunjukan dalil, maka asar ini tidak tepat dijadikan dalil umum. Adanya syarat haul pada semua jenis zakat. Dalam metode usul fikih, hadis model demikian disebut lafalnya umum tapi maksudnya khusus, yaitu hanya pada zakat-zakat yang memang diberlakukan nisab dan haul, seperti zakat simpanan, simpanan emas, simpanan perak, simpanan uang, simpanan surat berharga. Surat berharga lain surat nikah kade gitu, obligasi, kemudian saham disimpan seharga 85 gram emas saat jatuh tempo 1 tahun, maka termasuk yang terkena zakat 2,5%. Itulah haul dan nisab khusus bagi simpanan. Gitu maksudnya. Andai kata hadis ini pun sahih, tidak bisa diberlakukan untuk semua zakat, tapi maksudnya adalah zakat mal.
yaitu harta simpanan. Dari mana Dewan Hizbah mencoba menangkap sinyal ini? Karena ada indikator atau korinah bahwa yang dimaksud adalah zakat dirham, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dengan ungkapan barang siapa mendapatkan harta maka tidak wajib zakat padanya sampai berlalu 1 tahun, maka apabila telah mencapai 200 dirham padanya wajib zakat 5 dirham, dan jika kurang dari 200 maka tidak ada kewajiban sedikit pun, dan jika lebih dari 200 maka silahkan diperhitungkan. Itulah dalil bahwa asar Ali ini bukan untuk semua zakat, tapi untuk zakat simpanan, atau dalam konteks ini adalah dinar dan dirham. Nah, itu kurang lebih contoh metode Dewan Hizbah kenapa mengukuhkan bahwa dalam zakat tijarah tidak ada hawa, tidak ada nisab. Karena yang pertama, prem ta'abudi itu masih dipertahankan, sebab belum ada alasan yang kuat untuk menggeser prem dari ta'abudi ke ta'akuli. Yang kedua, dalam kerangka dalil tidak pernah ditemukan adanya nas tentang haul khusus zakat tijarah, sementara 2,5% dihitung dari modal sampai fungsi zakat tijarah demikian detil, piraku haul dan nisab kaliwat. Yang ketiga, sekiranya ada dalil yang dipakai cantolan umum untuk semua zakat, dilihat dari aspek hujiyah, keabsahan sebagai dalilnya tidak absah. Andai kata pun mau diambil petunjuknya khusus, bukan umum, berkenaan dengan zakat emas atau perak atau simpanan. Nah, kurang lebih seperti itulah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Dewan Hizbah kenapa mengukuhkan keputusan 91. Sekali lagi ya, mumpung live streaming, tapi tidak menutup kemungkinan sekiranya ada temuan-temuan baru, ada hujah, ada pendekatan-pendekatan yang layak misalkan untuk diujikan, maka Dewan Hizbah sangat terbuka untuk menerima masukan, untuk menerima bahan sekiranya nanti ada temuan-temuan yang memang perlu didiskusikan, paling tidak dengan tim sekretariat itu yang bisa menjadi bahan, paling tidak program-program halaqah untuk kaderisasi ulama Persatuan Islam, khususnya yang menjadi bahan untuk ulama di masa depan. Saya kira demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat.